Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya Rini Nurrahayu di pembelajaran IPA, kali ini kelas 9 SMP dengan materi pewarisan sifat ke part 2 ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang silangan. Pada materi sebelumnya, pada tingkat SMP itu persilangan dibagi menjadi dua, yaitu monohibrid dan dihibrid ya. Nah, monohibrid itu adalah persilangan dengan satu sifat beda. Sedangkan yang kedua itu ada dihibrid, itu adalah persilangan dengan dua sifat berbeda. Nah, di sini yang pertama persilangan monohibrid. Pada persilangan monohibrid di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada monohibrid dominan resesif atau penuh dan monohibrid intermediate. Langsung saja ke yang A dulu, monohibrid dominan resesif atau penuh ya. Di sini adalah merupakan persilangan dua individu dengan satu sifat beda, di mana salah satu induknya itu bersifat dominan dan induk yang lain itu adalah bersifat resesif. Di sini ada contoh persilangan antara tanaman bunga mawar merah M besar dengan tanaman bunga mawar putih M kecil. Ternyata semua keturunannya itu berbunga merah M besar dan M kecil. Bagaimana rasio genotif dan fenotif jika F1-nya itu disilangkan dengan sesamanya? Jadi, kita cari langkah awalnya, kita lihat parentalnya terlebih dahulu ya. P1 ya, atau parentalnya. Berarti P1 untuk genotifnya. Untuk genotifnya itu adalah nih ya. Nah, M besar yang disilangkan dengan M kecil. Nah, sedangkan fenotifnya, fenotif itu adalah M besar itu adalah merah, di sini merah, dan di sini M kecilnya adalah putih ya. Kalau di sini putih. Sehingga kita langsung cari gametnya ya. Di sini gametnya adalah M besar dan M besar, di sini M kecil dan M kecil. Sehingga ketemu F1-nya atau keturunan pertamanya itu adalah genotifnya. Ketemu tadi kan gametnya M besar, M kecil, sehingga genotifnya itu ketemu M besar dan M kecil. Sehingga dominannya lebih ke merah, sedangkan resesifnya putih, sehingga di sini ketemu merah ya, warnanya adalah merah. Ini adalah fenotipnya. Fenotipnya ketemu merah. Sehingga F2-nya, F2 di sini adalah F1 yang disilangkan sesamanya. Berarti F1-nya M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Nah, seperti ini ya. Sehingga ketemu F2 keturunannya nanti M besar dan M kecil. Nah, seperti ini. Kalau gametnya kita tulis gamet M besar dan M kecil, di sini juga sama ya, M besar dan M kecil. Ketemu gametnya. Sehingga kita bikin tabel. Kita bikin tabelnya. Di sini gamet. Di sini kan ada M besar dan bawahnya M kecil. Di sini juga sama ya, M besar dan di sini adalah M kecil. Sehingga
bagaimana cara mengisi ini? Ini sama ini, nanti ini sama ya, bawah juga. Berarti ini sama ini M besar dan M besar ketemu M besar, M besar. Yang kedua, M besar sama M kecil berarti M besar dan M kecil. Yang ketiga, M besar, M kecil. Yang terakhir, M kecil, M kecil. Ya, seperti itu, sehingga M besar itu di sini merah ya. Sini merah, nanti merah. M besar juga sama merah. M besar M kecil maksud saya di sini ketemu merah karena dominannya itu M besar itu merah. Yang ketiga M besar M kecil juga dominan ke merah. Yang terakhir M kecil adalah putih. Nah, seperti itu. Itu adalah cara mencari tabelnya. Selanjutnya, jadi hasil persilangannya ketemu ya. Di sini dicari rasio genotip dan fenotip. Jadi genotifnya, kita cari genotifnya terlebih dahulu. Ya, genotifnya itu adalah M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil M kecil. Sehingga nanti ketemu M besarnya ada berapa di sini? 1 dibanding M besar M kecilnya ada 1, 2, ada 2. Nah, yang terakhir M kecilnya ada 1. Sehingga perbandingan genotifnya itu 1 banding 2 banding 1. Nah, selanjutnya kita cari rasio fenotip. Nah, fenotipnya berarti berapa apa? Ini kan cuma ada 2 ya, merah banding putih. Kita hitung merahnya itu ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Nah, putihnya ada 1. Berarti fenotipnya itu 3 dibanding 1. Nah, seperti itu untuk mencari monohibrid dominan resesif. Ya. Yang B, monohibrid intermediate. Sini adalah persilangan dua individu dengan satu sifat beda, di mana sifat kedua induk itu memiliki pengaruh sama kuat sehingga diperoleh keturunan yang memiliki sifat antara kedua induknya. Nah, sifat baru yang muncul di sini disebut intermediate. Langsung saja ke contoh. Persilangan antara kacang ercis merah M besar disilangkan dengan kacang ercis putih M kecil. Bagaimana rasio genotif dan fenotip jika F1-nya disilangkan dengan sesamanya? Nah, ini caranya sama seperti tadi. Yang monohibrid dominan resesif. Langkah pertama, kita cari parentalnya ya. P1 adalah parental atau induknya dengan genotifnya. Nah, genotifnya apa? M besar dan M kecil. Kita tulis di sini. M besar disilangkan dengan M kecil. Sehingga fenotifnya M besar adalah merah. Sini merah. Sedangkan M kecilnya adalah putih. Sini putih. Sehingga ketemu gametnya. Gamet kita tulis di sini. Ini kan M besar dan M besar. Kalau di sini M kecil dan M kecil. Terus saya kasih koma ya. Sehingga ketemu F1-nya atau keturunan pertamanya untuk genotifnya. Itu ketemu M besar dan M kecil. Nah, sehingga M besar dan M kecil karena di sini intermediate, maka merah ketemu putih di situ adalah merah muda ya, atau pink merah muda. Nah, itu fenotipnya. Fenotipnya adalah merah muda, sedangkan genotif M besar dan M kecil. Sehingga
F2-nya itu antara F1 disilangkan dengan sesamanya ya. Sehingga F2 genotif, F1-nya kan M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Ya, sama itu adalah merah muda, merah muda. Fenotifnya bisa ditulis merah muda. Di sini juga merah muda. Itu ketemu F2-nya. Sehingga gametnya di sini ketemu M besar dan M kecil. Di sini gametnya juga M besar dan M kecil. Nah, sehingga kita bikin tabelnya. Sama kayak tadi ya, bikin tabel. Sini ada gamet. Tabelnya nih, gametnya kita mulai dari M besar, M kecil, sini juga sama M besar, M kecil. Nah, sama kayak tadi ya, di sini ketemu M besar, di sini M besar, M kecil, di sini M besar, M kecil, di sini M kecil, M kecil. Nah, sehingga ketemu, kita lihat M besar itu adalah merah, ya di sini merah. M besar M kecil itu adalah di sini merah muda. M besar M kecilnya di sini juga merah muda. Yang terakhir M kecilnya adalah putih. Nah, selanjutnya kita cari rasio genotip dan fenotipnya. Kita cari untuk genotif terlebih dahulu ya. Genotifnya. Nah, untuk genotifnya itu ada M besar banding M besar M kecil banding M kecil sehingga ketemu ya genotifnya itu M besarnya 1 banding M besar M kecilnya ada 2 banding M kecilnya ada 1, sehingga perbandingannya 1 banding 2 banding 1 itu untuk genotif. Selanjutnya untuk fenotif. Nah, untuk fenotifnya ada berapa macam? Di sini ada 3 ya, merah, merah muda, dan putih. Berarti di sini kita tulis merah banding merah muda banding putih. Nah, sehingga perbandingannya merah itu ada 1, merah muda ada 2, dan putihnya ada 1. Sehingga perbandingan fenotifnya itu 1 banding 2 banding 1. Nah, seperti itu untuk mencari monohibrid intermediate. Untuk yang kedua, dihibrid. Nah, persilangan dihibrid ini adalah persilangan dengan memperhatikan dua sifat yang berbeda. Di sini ada contohnya, persilangan antara tanaman ercis, ini batang tinggi, bunga ungu, T besar, dan P besar, disilangkan dengan tanaman ercis, batang pendek, bunga putih, T kecil, P kecil. Semua F1-nya adalah tanaman ercis, batang tinggi, bunga ungu, T besar, T kecil, P besar, P kecil. Jika F1-nya disilangkan dengan sesamanya, maka rasio fenotip dan genotip pada F2-nya adalah, nah, kita cari P1-nya dulu ya, parental. P1-nya kita tulis di sini. Nah, P1-nya ketemu, kurang jelas ya warnanya. Kita pakai ini aja. P1 sama dengan ini ya, P1-nya. Di sini ada T besar, P besar, disilangkan dengan T kecil, P kecil,
P kecil. Ini adalah genotifnya ya, sedangkan fenotifnya di sini fenotifnya adalah batang tinggi bunga ungu. Ini ya, batang tinggi bunga ungu. Sedangkan yang ini batang pendek bunga putih. Batang pendek bunga putih. Kita cari ketemu gamet dulu, gametnya, oke. Sini T besar dan P besar. Sedangkan yang ini T kecil dan P kecil. Sehingga F1-nya atau keturunan pertamanya itu ketemu T besar, T kecil, P besar, P kecil. Nah, sama ya ketemu ini T besar, T kecil, P besar, P kecil. Dia adalah batang tinggi bunga ungu. Ini kita tulis batang tinggi bunga ungu. Nah, sehingga P2-nya jika F1-nya disilangkan dengan sesamanya, berarti sama-sama disilangkan ya ini. T besar, T kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan T besar, T kecil, P besar, P kecil. Ini adalah genotifnya, sedangkan fenotipnya sama ini, batang tinggi bunga ungu. Sehingga ketemu gametnya, G-nya, sini ada T besar, P besar, T besar, P kecil, T kecil, P besar, dan T kecil, P kecil. Sini juga sama ya, gametnya T besar, P besar, T besar, P kecil, T kecil, P besar, dan T kecil, P kecil. Nah, seperti ini. T kecil, P kecil. Seperti ini ya. Lalu kita untuk mencari F2-nya kita bikin tabel seperti tadi ya. Kita ke slide selanjutnya. Nah, slide kosong kita bikin tabel di sini. F2-nya kita bikin tabel. Kita pakai warna hitam. Ini ya, tabelnya. Seperti ini tabelnya, gametnya tadi kita masukkan. Sini, ganti warna dulu. T besar, P besar. Sini, T besar, P kecil. Sini T kecil, P besar. Sini T kecil, P kecil. Sini juga sama, T besar, P besar. T besar, P kecil, T kecil, P besar, T kecil, P kecil.
Untuk mengisi kotak-kotak yang kosong juga sama caranya, ini sama ini ya, dan seterusnya. Kita lihat yang pertama ketemu T besar, T besar, P besar, P besar. Nah, yang kedua sama sini sama sini, T besar, T besar, P besar, P kecil. Ini T besar, T kecil, P besar, P besar. Yang terakhir T besar, T kecil, P besar, P kecil. Nah, ini sama ini, taruh sini, T besar, T besar, P besar, P kecil. Ini T besar, T besar, P kecil, P kecil. Ini sama ini, T besar, T kecil, P besar, P kecil. Ini sama ini, T besar, T kecil, P kecil, P kecil. Ini sama ini, T besar, T kecil, P besar, P besar. Ini sama ini, T besar, T kecil, P besar, P kecil. Ini sama ini, T kecil, T kecil, P besar, P besar. Ini T kecil, T kecil, P besar, P kecil. Ini T besar, T kecil, P besar, P kecil. Sama ini T besar, T kecil, P kecil, P kecil. Ini sama ini T kecil, T kecil, P besar, P kecil. Ini kecil semua ya, T kecil, T kecil, P kecil, P kecil. Untuk selanjutnya kita cari rasio genotifnya terlebih dahulu. Kita cari yang genotif. Genotifnya berarti dari sini ya, T besar, T besar, P besar, P besar. Kita tulis. Nah, ada berapa ini? Cuma ada satu ya. Kalau udah kita coret. Ada satu. Yang kedua T besar, T besar, P besar, P kecil. Tulis di sini T besar, T besar, P besar, P kecil. Ada berapa di sini? T besar, T besar, P besar, P kecil. Sini ya ada 2. Lanjut, sini T besar, T kecil, P besar, P besar. Ada berapa? 1, 2. Ada 2 ya. Lanjut, T besar, T kecil, P besar, P kecil. Ada berapa? T besar, T kecil 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Kita lanjut. T besar, T besar, P kecil, P kecil. Apa? Cuma ada salah. Ada 1. Kita lanjut. T besar, T kecil, P kecil, P kecil. Ada berapa? T besar, P kecil 1. Ada 2. T kecil, T kecil, P besar, P besar. Ada berapa? Ada 1 ya. T kecil besar, P kecil. Ada berapa? Ada 2. Yang terakhir, T P kecil, P kecil. Ada 1. Kita hitung semua. 1 tambah 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Totalnya itu ada 16 sesuai ya dengan tabel. Itu adalah genotif. Selanjutnya kita cari untuk fenotifnya ya. Kita cari untuk fenotif. Berarti T besar, T besar, P besar, P besar itu adalah batang tinggi bunga ungu. Kita tulis di sini, saya singkat ya. Batang tinggi bunga ungu dibanding batang tinggi bunga putih. Batang tinggi bunga putih banding batang pendek bunga ungu banding yang terakhir nih batang pendek bunga putih.
Kita cari rasio nih. Batang tinggi bunga ungu, berarti ini ya, ada berapa? T besar, P besar. Maaf. Berarti sini ya, 1 tambah 2 tambah 2 tambah 9. Pokoknya yang T besar, P besar. Yang dominannya T besar, P besar. Berarti ada 9 banding bunga batang tinggi, bunga putih. Berarti yang ini ya. Berarti ada 2 tambah 1, 3. Batang pendek, bunga ungu. Nah, ini ya. Berarti 2 tambah 1, 3. Nah, yang terakhir, pendek putih ya. Ada 1. Sehingga perbandingan fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, selanjutnya, selain disuruh mencari genotip dan fenotip, kadang juga disuruh mencari presentasenya ya. Seperti ini untuk mencari presentasenya. Kita cari presentase tanaman batang tinggi bunga ungu. Di sini ya, saya singkat. Batang tinggi bunga ungu. Berapa jumlahnya tadi? 9 per jumlah keseluruhannya tadi, berarti 16 ya. Ini yang ada di tabel, 16. Karena persen dikali per 100% ya. Sehingga ketemu 56,25%. Yang kedua, kita cari batang tinggi bunga putih. Di sini ya. Batang tinggi bunganya putih. Berapa jumlahnya? 3. Jumlah keseluruhan 16 kali persen. Sehingga ketemu 18,75%. Selanjutnya kita cari yang ketiga batang pendek bunga ungu. Ini batang pendek bunganya ungu. Berapa totalnya? Sama ya 3 per 16 kali 100%. Sehingga hasilnya sama 18,75%. Nah, untuk yang terakhir, batang pendek bunga putih. Batang pendek bunga putih. Bunga putih. Hasilnya adalah 1. Berarti 1 per 16 kali 100%. Hingga hasilnya 6,25%. Seperti itu ya untuk mencari. Tadi adalah dihibrid. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekian pembelajaran kita kali ini tentang persilangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.